Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Perkenalkan, nama saya Gevira Syahrani Putri atau biasa dipanggil Talam. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa sih itu mountaineering. Mountaineering adalah sebuah kegiatan mendaki gunung, mulai dari hill walking, perjalanan biasa, hingga ekspedisi perjalanan pendakian ke puncak-puncak tertinggi. Dan orang yang melakukan itu disebut mountaineer. Ada pengetahuan dasar yang harus diketahui oleh mountaineer. Yang pertama adalah orientasi medan, yang kedua adalah membaca keadaan alam, yang ketiga adalah teknik pendakian. Yang pertama kita bahas adalah orientasi medan. Orientasi medan ini adalah menentukan arah dan posisi pada peta menggunakan dua titik medan yang dapat diidentifikasikan pada peta. Itu bisa caranya melihat jalan setapak pada peta, altimeter, kompas, dan peka dalam perjalanan. Yang kedua ini adalah membaca keadaan alam. Yang pertama yang harus kita baca adalah sinar merah pada matahari. Yang kedua adalah keadaan udara. Yang ketiga adalah keadaan awan. Yang keempat adalah sandi alam. Sandi alam ini bisa dibuat dengan batu, batang, dan rumput. Jadi kalau misalkan batu atau kerikil tinggal kita taruh saja di jalan. Kalau misalkan menggunakan batang atau kayu, itu bisa kita bengkokkan atau mungkin kita patahkan dan kita taruh di setiap perjalanan kita, atau menggunakan rumput. Jadi rumput banyak dijadiin satu bobot gitu, dijadiin satu seperti itu. Ini fungsinya ini agar kalau misalkan kita tersesat pada perjalanan, kita bisa mengikuti sandi yang telah kita buat dan kita taruh gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tingkatan pendakian. Tingkatan pendakian ini fungsinya agar mountaineer ini tahu seberapa sulit tingkatan yang akan mereka jalani. Yang pertama adalah hill walking atau berjalan. Ini tidak membutuhkan teknik khusus karena ini hanya perjalanan biasa. Lalu ada merangkak atau scrambling. Dia ini menggunakan sepatu yang layak dan menggunakan tangan, karena kan makin kedua itu agak semakin sulit ya. Jadi menggunakan tangan untuk kayak memegang batu-batuan yang ada di sana. Yang ketiga adalah memanjat atau climbing. Jadi di tingkatan ketiga ini membutuhkan tali bagi yang belum berpengalaman. Lalu yang keempat ini memanjat dengan tali atau belaying. Ini tuh membutuhkan angkot karena untuk membuat belayingnya. Yang kelima ini memanjat bebas dengan tali belaying dan tanar. Terus yang keenam ini pemanjatan artifisial. Dia menggunakan tali, angkor, dan peralatan khusus lainnya. Selanjutnya adalah jenis pendakian. Jenis pendakian itu ada 6. Yang pertama adalah hill walking, pendakian biasa. Yang kedua adalah scrambling, itu agak lebih sulit, jadi dia menggunakan alat. Yang ketiga adalah climbing. Dia dalam jenis pendakian ini membutuhkan alat dan teknik panjat khusus. Yang keempat adalah exposed climbing, membutuhkan tali pengaman. Yang kelima adalah difficult free climbing. Dia lebih sulit lagi, dan kita ambil aja dari katanya difficult, sulit atau susah. Jadi menggunakan alat yang lengkap. Lalu yang keenam adalah height climbing, dimana membutuhkan teknik panjat khusus dan alat yang sangat lengkap. Lalu ada teknik pendakian, yaitu ada 3, ada saat memanjat, saat istirahat, dan saat turun. Kalau saat kita memanjat itu kaki seirama dengan nafas, jangan terlalu berlebihan. Jadi nafasnya misalkan kita pelan, ya kaki kita juga menyesuaikan gitu. Lalu saat istirahat jangan duduk santai,
Jadi duduknya itu kalau bisa dan harus sepertinya itu kakinya lebih tinggi daripada kepala agar darahnya turun kembali ke otak. Lalu saat turun itu menggunakan kaki miring jadi agar tidak terpeleset, jadi kaki dimiringkan. Boleh juga menggunakan tumit, tapi itu untuk yang sudah sudah sering melakukan pendakian. Jadi untuk yang baru atau masih belum punya pengalaman, itu tidak dianjurkan untuk menggunakan tumit, takutnya tidak bisa mengontrol kakinya seperti itu. Selanjutnya saya mau memberitahu tentang jenis-jenis gunung berapi. Yang pertama itu ada stratovolcano, yang kedua ada cinder volcano, yang ketiga ada silt volcano, yang keempat ada mar volcano, yang selanjutnya ada caldera volcano. Nah, kalau yang pertama kita bahas adalah stratovolcano. Dia bentuknya itu seperti kerucut, seperti corong, kerucut runcing. Dia ada di daerah istimewa Yogyakarta, tipe gunung ini. Lalu selanjutnya ada cinder volcano. Jadi ini dia seperti corong atau kubah dengan kemiringannya itu sangat miring gitu. Lalu ada silt volcano. Dia ini gunung api terbesar dan dia itu terbentuk dari aliran lava. Tuh. Lalu ada caldera volcano. Bentuknya ini cekung. Itu kayak kaldera Bromo. Lalu selanjutnya ada mar volcano. Dia ini memiliki danau di tengah puncak gunungnya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sharing ke teman-teman semua tentang mountaineering. Mungkin di lain kesempatan saya bisa menjelaskan tentang materi lain. Oke, segitu saja, cukup sekian, dan terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.